Halo ya Bunda, balik lagi di Poni Podcast RSC Bunda Suryatni. Bareng sama aku Tamara, hari ini kita bakal bincang-bincang bareng sama dokter gigi kesayangan kita, Dokter Rifka. Halo. Hai, saya Dokter Rifka. Di sini kita bakal ngobrol santai tentang sakit gigi itu nggak normal. Oke. Sakit gigi yang nggak normal tuh yang kayak gimana sih, Dok? Sakit gigi semuanya nggak normal. Kalau kondisinya baik-baik aja, biasanya nggak ada keluhan. Giginya nggak sakit. Jadi kalau ada pasien yang ngeluh, kok sakit giginya, biasanya ada sesuatu entah di giginya atau gusinya. Atau di mukosa rongga mulutnya. Minimal itu. Kalau yang di gusinya itu namanya apa tuh, Dok? Yang paling gampang kalau penyakit di gusi itu gingivitis namanya, keradangan pada gusi. Penyebabnya bisa karena karang gigi misalnya, yang udah terlalu banyak, jadi ada keradangan di gusi, gusinya paling gampangnya berdarah. Lama-kelamaan dia bisa jadi ada infeksi juga, bisa bengkak juga. Jadi penyebab bengkak gusi itu nggak cuman dari gigi yang berlubang, sometimes dari karang gigi juga bisa. Karang gigi juga bisa ya, Dok. Kalau misalnya lagi sakit gigi gitu, Dok, baiknya kita ke dokter giginya kapan? Kapan ya? Biasanya kalau sakitnya 1-2 hari terus nggak sembuh, itu berarti emang ada yang salah yang harus dilihat sama dokter gigi, dicek. Penyebab yang paling gampang ya itu tadi ya, gigi lubang biasanya ya. Atau yang mungkin juga kalau di anak-anak atau dewasa muda, 17-18 tahun tuh tumbuh gigi baru. Nah, kalau di anak biasanya yang sering ada sakit tuh di usia 6 tahunan ya, karena tumbuh geraham. Nah, sakitnya disebutnya perikoronitis. Jadi ada keradangan di atas giginya. Jadi karena dia mau tumbuh, gusinya terdesak, nah di situ sisa makanannya bisa juga. Bisa jadi keradangan juga. Tapi kalau misalnya datang langsung ditindak kah atau gimana dulu, Dok? Tergantung kalau itu kalau datang apakah langsung ada tindakan atau tidak. Tapi biasanya kalau ada sakit yang terus-terusan berarti ada penyebabnya. Satu, kita harus eliminir penyebabnya dulu. Kalau keradangan di gusi ya berarti bisa. Kalau karang gigi kita bisa scaling. Atau kalau perikoronitis biasanya ada sisa makanan di bawahnya kita bersihin. Atau kalau lubang berarti kita harus bersihin sisa makanannya, kalau memungkinkan langsung ditambal. Jadi atau kalau misalnya ternyata butuh obat juga dikasih obat. Jadi biasanya kalau 2 hari dia terus-terusan sakit berarti emang harus ada entah tindakan langsung ataukah obat yang diminum. Kalau misalkan kan banyak ya, Dok, sakit gigi nih, terus nyut, terus habis itu kayak nanti juga sembuh. Itu better langsung minum obat kah? Kayak obat yang generik atau gimana gitu atau ya? langsung ke dokter gigi? Iya, sometimes ada nyeri yang kita bilang normal gitu ya untuk sakit gigi. Misalnya tadi yang anak-anak baru tumbuh gigi 6 tahunan gitu. Atau orang dewasa yang baru mau tumbuh gigi bungsu misalnya. Kalau misalnya itu ringan karena sakitnya, biasanya 1 hari enak. Boleh minum painkiller yang dijual bebas misalnya kayak paracetamol atau kalau orang tahu Mevinal itu kan juga kita bisa tanpa resep. Boleh aja untuk sementara. Tapi tadi catatannya kalau lebih dari 2 hari nggak hilang berarti harus kontrol. Berarti kalau misalnya emang udah nggak tahan banget lebih dari 2 hari baiknya kontrol. Iya, karena kalau dibiarin kan takutnya kalau ada infeksi dia jadi menyebar ya. Paling parah apa tuh, Dok, kalau misalnya dibiarin? Ya kalau misalnya lubang kalau udah kena saraf tuh biasanya nyerinya nggak hilang-hilang. Gitu ya, nyut dan itu biasanya painkiller hanya bekerja berapa saat aja. Harus kalau misalnya karena ada nanah gitu ya di gusinya berarti mesti antibiotik masuk, kalau enggak infeksinya menyebar. Bisa infeksi gigi ya bisa kemana-mana ya seperti yang kita tahu. Minimal pembengkakannya membesar gitu. Kalau di atas bisa ke mata, kalau di bawah bisa ke bawah, bisa ke paru-paru juga. Atau mungkin yang masuk lewat peredaran darah. Misalnya pernah dengar sakit gigi bisa bikin penyakit jantung dan lain-lain semacam itu. Jadi jangan dibiarin sih kalau udah 2 hari. Langsung kontrol aja ya, Dok, ya, daripada penyebarannya makin luas. Oke, Dok. Tadi kan dokter bilang ada yang infeksi sampai bernanah itu ya, Dok. Itu tuh nanahnya ngumpulnya gimana gitu ya, kalau bisa bernanah ya. Ya tadi penyebab infeksi gigi itu sebenarnya jalan masuknya paling gampangnya tuh memang entah dari gigi yang lubang ataukah dari gusi. Jadi antara gigi sama gusi itu kan ada celah.
Oh. Nah, di situ bisa masuk juga. Makanya penyebab infeksi selain dari lubang bisa jadi karang gigi. Makanya harus rutin nih dibersihin. Karang giginya. 6 bulan sekali. Kalau dari karang gigi dari samping, jadi dari sela-sela itu antara gigi dan gusi masuk ke bawah giginya tulang, di situ bisa ada nanah juga menyebar. Oh. Kalau dari lubang berarti dari tengah gigi lubangnya besar masuk ke pulpanya, terus berjalan infeksinya sampai bawah akarnya, kemudian nanti jadi ada nanah di bawah giginya. Tapi itu sama aja dok, misalnya yang masuk ke dalam si lewat gigi atau lewat samping. Lewat gigi atau pada akhirnya kalau infeksinya sudah kena tulangnya, bisa sama penyebarannya. Sama-sama bisa bikin bengkak besar, bisa menyebar melalui pembuluh darah juga, bisa menyebabkan infeksi yang lebih lagi. Kalau udah kayak gitu, nah penanganannya gitu ya. Nanti pasti kalau udah bengkak ya pertama kita harus minum antibiotik dulu ya. antibiotik. Terus biasanya kita buka jalan keluar nanahnya. Kalau yang dari gusi tetap dibukanya dari gigi? Tidak. Nanti kalau misalnya emang penyebabnya dari gusi, nanti kalau bagaimana penanganannya itu tergantung di mana nanahnya juga. Lebih dekat kemana aksesnya. Kalau misalnya dari gigi lubang, biasanya kita kan lubangin supaya nanahnya keluar atau perawatan saluran akar misalnya. Kalau misalnya yang ternyata dari samping penyebabnya, kalau misalnya nanahnya lebih dekat ke gusi, itu biasanya kita bisa buka untuk nanahnya biar keluar. Jadi dibuka dari si gusinya? Ya bisa. Tapi itu juga harus dicek dulu kondisinya. Apakah nanahnya udah ngumpul? Kalau belum berarti mesti obat dulu. Berarti kalau mau tindakan selanjutnya, nanahnya itu emang harus udah ngumpul dulu semuanya dok? Kalau untuk dibuka ya. Kalau enggak, kita buka nggak akan keluar nanahnya kalau dia belum ngumpul. Itu biasanya berapa lama dok? Berapa lama? Biasanya tergantung ya kondisinya. Karena kalau gimana nanah menyebar, terus penyembuhan itu kan tergantung daya tahan tubuh dan lain-lain gitu. Jadi banyak faktor. Cuman seringnya kalau minimal minum antibiotik 1 kali dosis dengan rutin, infeksinya udah membaik. Jadi nanahnya mengumpul next kunjungan. Kalau misalnya saat itu tidak bisa, berarti udah bisa biasanya. Atau bahkan kempes sendiri. Oh gitu. Kalau kempes sendiri berarti dia masuk aja. Atau dia keluar sebenarnya kan ada mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi bisa jadi dilawan sama tubuh jadi hilang. Atau biasanya yang nanah yang ngumpul berarti kalau infeksinya udah lebih lanjut ya. Gitu. Kalau masih ringan bisa dengan obat, tidak perlu tindakan seperti itu tadi. Tapi tetap harus ditindaklanjuti kan? Iya, itu tadi makanya notes-nya. Kalau sakit gigi lebih dari 2 hari, segera kontrol supaya penanganannya nggak jadi panjang. Pun kenapa harus kontrol 6 bulan sekali? Kalau misalnya gigi lubang masih kecil, biasanya kan nggak sakit ya. Nah, kalau nggak sakit biasanya langsung bisa ditambal. Jadi nggak perlu beberapa kali datang. Kalaupun ada karang gigi juga bisa langsung karang gigi juga gitu sarannya kenapa kontrol 6 bulan sekali supaya bisa dibersihin. Berarti emang tapi sama gak sih dok, misalnya nih aku rutin 6 bulan udah ada karang gigi, terus misalnya temanku ada tapi dia belum ada gitu ya. Banyak faktor sih karang gigi, selain ya memang pembersihan yang kurang betul, tapi ada pengaruh dari pH dan lain-lain. Jadi tiap orang pembentukan karang gigi bisa beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi tetap kontrolnya 6 bulan sekali ya. Minimal ya. Minimal kontrol 6 bulan sekali. Atau kalau ada keluhan. Tapi kalau ada keluhan baiknya langsung. Iya, kalau bisa sih nggak lebih dari 2 hari. Nggak lebih dari 2 hari. Itu sama satu lagi deh dok. Yang tadi dokter singgung sedikit tentang gigi bungsu. Ya. Itu kita kontrol. Kan kadang nggak tahu nih dok nih ini gigi bungsu atau apa gitu. Di sakitnya tuh beda gak sih dok sama kayak yang gigi berlubang atau apa namanya abses gitu? Kalau ngomongin nyeri bisa beda-beda respon tiap orang ya. Tapi mungkin lebih gampangnya gigi bungsu tuh tumbuhnya mulai usia 17 tahunan biasanya keluar. Tapi sebenarnya benihnya dari 15 tahun memang udah ada yang udah keluar duluan. Sakitnya biasanya di ujung. Ada apa ya, gusinya kayak naik di belakang gigi geraham yang ujung. Biasanya keluhan paling awalnya kalau gigit terasa ganjel, atau kalau gigi atas suka kegigit pipinya kayak gitu. Terus nanti lama-lama nyeri gitu ya kalau makan, atau kalau berlanjut bisa susah buka mulut karena dia letaknya di ujung ya. Jadi agak terganggu saat buka mulut. Tapi kalau gigi bungsu tumbuh itu masih aman atau
kan sakit nih dok, bengkak juga, itu tetap harus kontrol juga. Iya, tetap harus kontrol untuk lihat. Jadi kalau gigi bungsu tuh kan banyak variasinya. Kadang ada yang tumbuhnya lurus, ada yang miring. Nah itu mesti dipastiin dari ronsen juga. Terus kapankah dia harus diambil ataukah enggak? Itu juga nanti setelah dicek baru kita bisa tentukan. Ke tempatnya cukup nggak gitu, atau posisinya bagaimanakah gitu. Ataukah ini nyeri yang wajar karena dia mau keluar aja. Nah itu. Jadi mesti pastikan setelah dicek. Nah teman-teman, jadi tadi kita udah dengerin penjelasan dari Dokter Rifka tentang sebaiknya kita tuh memang kontrol 6 bulan sekali ya untuk melihat ada masalah atau enggak, atau ada karang gigi atau enggak. Jadi kalaupun ada masalah di giginya bisa lebih cepat teratasi ya. Terus mungkin lebih baik. Sama kalau ada lubang atau yang sakit gigi yang nggak normal itu baiknya tidak lebih dari 2 hari. Secepatnya langsung kontrol aja sebelum penanganannya jauh lebih kompleks. Betul. Oke dok, satu lagi dok, pertanyaan yang kadang suka banyak nih di masyarakat. Mitos atau fakta tentang gigi berlubang bisa bikin asam lambung naik dok? Bisa bikin asam lambung naik. Bingung ngomongnya mitos apa fakta, tapi fakta sih. Jadi sebenarnya gigi berlubang bikin asam lambung naik bisa. Kalau gigi berlubang kan sakit ya. Jadi males makan. Bisa ya gitu. Jadi lebih ke situ ya. Tapi ada bisa dibalik juga sebenarnya GERD yang bisa bikin gigi berlubang. Oh betul. Kenapa? Kalau GERD kan asam lambungnya naik ya. Kadang suka jadi mual gitu kan, muntah. Nah asamnya itu kan nempel juga di gigi. Nah itu yang bikin enamel giginya jadi terkikis, jadi lebih rapuh, akhirnya lebih gampang berlubang. Gitu. Jadi bisa kebalik-balik ya, bisa bolak-balik hubungannya. Jadi fakta sih. Jadi itu fakta. Tapi lebih ke kalau udah punya GERD, biasanya giginya lebih gampang berlubang karena sering naik asam lambungnya, mual, muntah gitu. Jadi sarannya sih kalau ada yang GERD gitu terus mual, muntah, mending kalau abis mual kumur-kumur. Biar asamnya netral. Kumur-kumur aja dok, nggak perlu sikat gigi. Kumur aja. Kumur aja dulu. Kumur aja cukup sih karena takutnya makin ini ya kalau lagi GERD kan nggak enak juga gitu ya perutnya. Cukup sih kumur aja penanganannya untuk sementara. Satu lagi deh dok. Boleh. Itu kan lagi bulan Ramadan nih dok, bulan puasa. Jadi kalau misalnya kayak sakit gigi terus, tapi kita puasa, itu masih gak apa-apa gak sih dok? Misalnya untuk ditindak kayak tambal gigi kah atau scaling kah gitu dok? Kalau ngomongin kepercayaan susah ya, tapi harusnya sih nggak apa-apa kalau menurut saya karena kan kita tindakannya ada suction, ada disedot gitu, jadi harusnya airnya aman ya, tidak tertelan gitu ya. Jadi aman kok untuk tindakan selama bulan puasa, apalagi sakit nanti malah kalau diterusin nggak bisa puasa berikutnya. Jadi sebenarnya nggak ada pantangan ya, ada lagi bulan puasa nggak ke dokter gigi. Boleh aja. Untuk ibu hamil nih dok, kalau ibu hamil yang saya giginya berlubang, terus kan kadang bingung untuk datangnya tuh baiknya di saat usia kandungannya gitu ya? Berapa sih dok? Yang aman? Itu juga banyak sih, ada yang bilang, oh iya dok, saya sakit gigi tapi waktu itu nggak baik lagi karena lagi hamil gitu ya. Gitu dok. Dan sebenarnya nggak apa-apa dokter gigi pas lagi hamil, malah lebih baik gitu ya. Kalau kondisi giginya bersih, bagus, ya akan baik-baik aja buat kehamilannya justru lebih baik. Jadi ke dokter gigi saat hamil ya bisa kapan aja, apalagi kalau ada keluhan. Nanti juga dokter gigi pasti akan menjelaskan kasus apa yang perlu ditangani gitu, terus bisa apa enggak gitu kan, ada pertimbangannya masing-masing. Jadi nggak usah takut kalau hamil ke dokter gigi aja boleh, ditambal juga masih dalam batas aman kok. Enggak yang kayak ini harus di trimester 2 gitu. Itu biasanya yang dilakukan di trimester 2 itu pencabutan giginya. Tapi itu pun kalau harus ya, maksudnya kalau misalnya infeksinya udah berat gitu, misalnya sering bengkaknya besar berulang, dan itu juga dilakukan sepersetujuan dokter kandungan, kondisinya memungkinkan atau tidak gitu. Yang nggak boleh sih biasanya ronsennya ya. Jadi itu yang kita hindarin, tindakan yang perlu foto ronsen. Tapi kalau untuk tambal, pembersihan karang gigi atau apalagi cek kalau sakit harusnya sih nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Walaupun itu kayak masih hamil muda gitu dong.
Hamil muda boleh, bahkan ada beberapa orang yang kalau sebelum program hamil tuh kadang dokter obgyn rujuk untuk cek giginya. Supaya kondisinya benar-benar bersih gitu ya. Mungkin nanti pas saat hamil juga nggak ada keluhan, jadi aman selanjutnya gitu. Betul juga ya dok ya. Jadi emang saling berkaitan ya? Iya, tentu saja karena dia bagian dari tubuh. Oke dokter, terima kasih banyak untuk sharing, ngobrol asik hari ini. Sama-sama. Ternyata emang kalau sakit gigi emang gak boleh ditunda ya? Nggak boleh dong, nanti jadi lebih panjang dan lama. Perawatannya juga beda. Betul. Oke. Terima kasih banyak dok. Sama-sama, dengan senang hati. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lainnya, bisa banget ditulis di kolom komentar aja. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel. Oke, see you next video guys. Jangan lupa terus saksiin Kuda Poni. Kuy dengerin asiknya podcast RSIA Bunda Suryatni. Bye-bye! Dadah.